Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sahara dan rekan saya Miftah Nurul Rizki. Kami dari kelas 2A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kekerasan seksual di dunia pendidikan. Latar belakang permasalahan. Banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dasar membuktikan bahwa studi tentang seks kekurangan disosialisasikan pada anak-anak usia dini. Anak seharusnya diperhatikan secara khusus dan diperlukan sebagaimana layaknya anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa ataupun mengukur anak dengan ukuran orang dewasa. Pelaku kekerasan seksual biasanya orang terdekat atau korban. Kekerasan seksual pada anak. Anak merupakan bagian terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara dan juga bangsa. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi terhadap anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional. Kekerasan seksual ini sering menimpa pada anak perempuan usia dini, remaja, maupun dewasa. Kasus ini tentunya ada kaitannya dengan dunia pendidikan, baik menimpa siswa, guru, maupun orang tua siswa. Sejak tahun 2016, kasus kekerasan seksual ini terus meningkat. Silahkan Anda tonton tentang video berita pelecehan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miftah Nurul Rizki Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan berita tentang maraknya pencabulan anak sekolah dasar. Contohnya yaitu ada kepala sekolah salah satu SD di Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Diduga beliau mencabuli muridnya sebanyak 3 kali dalam tahun ini. Aksi bejat yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut akhirnya terbongkar dan terbukti bahwasannya kepala sekolah tersebut mencabuli muridnya sebanyak 3 kali. Becky, sang kepala sekolah tersebut, akhirnya ditangkap polisi karena perbuatannya. Karena korban melayani nafsu pelaku pun akhirnya melakukan kekerasan kepada korban. Pelaku ditampar sehingga terjadinya muntah-muntah. Hal tersebut yang membuat kepala sekolah ini ketahuan. Polisi pun akhirnya telah mengamankan pelaku dan memberikan penanganan pada korban. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang maraknya pencabulan di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berita kekerasan seksual yaitu kasus pencabulan anak SD oleh kepala sekolah di Kepulauan Mentawai. Grafik kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2016 sebanyak 35 korban, pada tahun 2017 sebanyak 70 korban, pada tahun 2018 sebanyak 149 korban, dan pada tahun 2019 sebanyak 75 korban. Grafik tertinggi berada pada tahun 2018, di mana korban kekerasan seksual mencapai 149 korban. Kebijakan pemerintah mengenai kekerasan seksual di dunia pendidikan. Pada Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 JO,
menyatakan bahwa pasal 76D dan pasal 82 JO, pasal 76E Undang-Undang 35 2014, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal 5 miliar. Jadi untuk para pelaku pelecehan seksual itu dikenai hukuman selama 15 tahun penjara dan maksimalnya itu denda 5 miliar. Itu sudah tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 81 JO. Kebijakan dalam RUU ada 7, yaitu 1. Rehabilitas khusus pada pelaku. Yang kedua, pidana tambahan berupa restitusi. Yang ketiga, pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana. Yang keempat, pidana berupa tindak sosial. Yang kelima, pidana pencabutan hak asuh, hak politik, dan pencabutan pekerjaan tertentu. Yang keenam, pidana pencabutan jabatan atau profesi. Yang terakhir, yang ketujuh, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Identifikasi pro dan kontra. Beberapa masyarakat pro ataupun setuju pada kebijakan yang pemerintah berikan selama kebijakan tersebut dapat menguntungkan korban dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kekerasan seksual. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat pun menentang adanya kebijakan yang dapat mempermudah para pelaku karena korban merupakan aset paling berharga untuk keluarganya. Psikisnya sudah terganggu, kemudian ia malu dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menggunakan kebijakan-kebijakan yang harus menguntungkan kepada korban serta memberatkan kepada pelaku. Gunanya agar kekerasan seksual dalam dunia pendidikan ini tidak akan terulang lagi, apalagi ini mencakup pada anak-anak usia dini yang notabene akan melanjutkan hidupnya ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan kelompok kami. Pertama, ada penanaman nilai moral dan agama harus lebih dominan agar setiap orang dapat memiliki batasan sesuai dengan anjuran Islam. Kedua, diberikan penyuluhan khusus tentang pendidikan seks pada setiap desa agar para orang tua dan anak-anak dapat mengantisipasi kejahatan yang ada di lingkungan sekitar. Ketiga, diadakan simulasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan ciri-ciri pelaku pelecehan seksual pada murid di sekolah dasar. Adanya ketiga kebijakan ini dapat mempermudah para korban untuk mengantisipasi kejahatan seksual yang akan menyerangnya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat hingga lingkungan sekolah. Karena mereka tidak akan tahu dari mana asalnya para pelaku itu akan muncul dan menjahati diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, sebaiknya sebelum terjadinya pelaku pelecehan seksual, maka dicegah terlebih dahulu agar tidak ada kejahatan pelecehan seksual terhadap masyarakat. Menurut kelompok kami pula, prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak sendiri adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan juga keluarga. Untuk itu, hak-haknya harus dilindungi. Dalam pandangan Islam juga dijelaskan sebagaimana sikap Islam tentang rasa kasih sayang sebagai hamba Allah terhadap sesama manusia. Tentunya termasuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Hal ini tertera dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49-50. Oleh sebab itu, kasih sayanglah yang paling utama mendidik moral-moral anak. Karena jika anak tersebut tidak memiliki kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka ia akan terbawa arus zaman. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Satu lagi, stop kekerasan seksual pada anak di dunia pendidikan. Jaga keluarga kita baik-baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.